Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Lady Piao, Qiushui Fuyan, Chunwu dan yang lainnya, mereka semua sangat gembira dengan kembalinya Chu Feng. Mereka menghentikan semua urusan mereka, dan mulai dengan sepenuh hati menemani Chu Feng. Ketika mereka mengobrol, mereka mulai bertanya kepada Chu Feng tentang tempat seperti apa di dunia luar. Chu Feng bisa mengatakan, betapa rindunya mereka kepada Chu Feng. Ini terutama berlaku untuk Lady Piao Miao. Mungkin karena dia semakin tua, dia semakin merindukan orang-orang yang dekat dengannya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia ingin Chu Feng bisa tinggal lebih lama. Karena itulah, Chu Feng memutuskan untuk tinggal di Misty Peak selama beberapa hari. Sementara tinggal di puncak berkabut, Chu Feng mengetahui bahwa tanah suci kultivasi telah ditemukan di tanah suci Martialism. Kultivasi seseorang akan dapat meningkat dengan cepat, itu saat seseorang berlatih di tanah suci kultivasi itu. Dengan bantuan dari Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, banyak ahli dari wilayah Laut Timur dan 9 provinsi benua semuanya berangkat ke tanah suci bela diri. Huangfu Haoiwei, Qiyu Chanfeng dan yang lainnya juga berangkat ke tanah suci Martialism. Jika bukan karena Qiushui Fuyan memiliki tugas untuk menjaga Misty Peak, karena dia adalah penguasa dari Misty Peak, maka dia juga akan pergi ke tanah suci Martialism. Namun sayangnya, semua hal baik itu harus berakhir. Meskipun mereka sangat enggan Chu Feng pergi, tapi mereka tahu bahwa Chu Feng tidak lagi milik dunia mereka. Maka dari itu, pada hari ketiga Chu Feng di Misty Peak, Lady Piao Miao mulai mendesak Chu Feng untuk pergi. Chu Feng bisa merasakan niat baik Lady Piao Miao. Dengan demikian dia tidak menolaknya, dan mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan Misty Peak untuk melanjutkan ke wilayah Laut Timur. Kecepatan Chu Feng kali ini sangat cepat. Dia praktis melepaskan kecepatan penuhnya. Chu Feng bergerak menuju tanah suci Martialism dengan kecepatan tercepatnya. Chu Feng, apakah kamu khawatir tentang sesuatu? Tanya si ratu. Melihat Chu Feng begitu mendesak, si ratu merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Memang benar, aku agak khawatir. Mengapa tanah suci kultivasi tiba-tiba muncul di tanah suci bela diri? Ratu, kamu juga tahu ini kan, umumnya akan ada bahaya yang menyertai peluang. Meskipun aku tidak tahu persis tempat apa yang disebut tanah suci kultivasi, tapi aku tetap merasa itu tidak begitu sederhana, kata Chu Feng. Sebenarnya itulah yang dipikirkan ratu ini juga. Selain itu, kamu masih tidak perlu terburu-buru seperti ini. Bahkan jika ada sesuatu yang salah, seharusnya tidak ada kecelakaan besar. Paling tidak, belum ada yang terjadi. Kalau tidak, mereka tidak akan berlatih di sana begitu lama, desak Ratu Putri. Aku harap aku terlalu memikirkan hal-hal buruk, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah pergi, tapi Lady Piao Miao dan yang lainnya berdiri di langit di luar Misty Peak, dan menonton ke arah yang ditinggalkan Chu Feng, bahkan dia enggan untuk memindahkan pandangan mereka. Setelah beberapa lama berlalu, Chunwu berkata kepada Lady Piao Miao. Tuan, bagaimana menurutmu kultivasi Chu Feng saat ini? Tanya Chunwu. Meskipun mereka telah berbicara tentang banyak hal selama 3 hari itu, dan belajar banyak tentang dunia luar dari Chu Feng, termasuk tingkat kultivasi yang tidak mereka ketahui serta situasi di luar, tapi mereka tidak pernah bertanya kepada Chu Feng tentang kultivasinya. Kecepatan peningkatan kultivasi Chu Feng selalu sangat cepat. Kemungkinannya, dia pasti sudah melampaui level leluhur marsial sekarang, kata Lady Piao Miao. Apa? Melampaui leluhur marsial? Seru Ming Ye. Mendengar kata-kata itu, Ming Ye dibuat sangat terkejut. Karena baginya, Kaisar Bela Diri saja sudah merupakan ranah kultivasi yang jauh di luar jangkauannya. Adapun martial ancestor, kemungkinannya tingkat kultivasi seperti itu tidak akan dapat dia capai dalam hidupnya. Adapun Chu Feng, jika dia telah melampaui leluhur marsial, bukankah itu berarti bahwa dia telah mencapai ranah immortal abadi? Itu berarti bahwa Chu Feng telah menjadi dewa yang sebenarnya, dan seseorang yang benar-benar melampaui manusia biasa. Meskipun ini sangat mengejutkan, tapi hanya Ming Ye yang memiliki ekspresi terkejut. Qiushui Fuyan dan saudara perempuan Four Seasons tidak mempertanyakan jawaban Lady Piao Miao sama sekali.
Selanjutnya pada saat yang sama, mereka semua mengalihkan pandangan mereka. Pada saat itu, ada formasi baru di sekitar Misty Peak. Formasi itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun, mereka dapat merasakan bahwa formasi baru itu terasa sangat kuat. Formasi defensif itu adalah hadiah dari Chu Feng sebelum dia pergi, dan hanya mereka yang tahu itu. Meskipun formasi pertahanan itu sangat kuat, tapi Chu Feng tidak berusaha keras untuk mengaturnya. Namun, mereka dengan tegas percaya bahwa formasi defensif yang Chu Feng telah dengan mudah atur ini, itu telah mengubah Misty Peak mereka menjadi tempat teraman di seluruh alam bawah martial Ancestor. Itu juga alasannya, mengapa mereka tiba-tiba khawatir tentang apa yang dimiliki kultivasi Chu Feng saat ini. Pemuda dari masa lalu itu telah tumbuh semakin jauh dari mereka, dan bahkan meninggalkan mereka jauh di belakangnya. Perbedaan antara mereka benar-benar seluas jarak antara langit dan bumi. Selanjutnya, mereka tidak putus asa karena ini. Namun sebaliknya, mereka merasa sangat bahagia. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua bangga dengan Chu Feng. Chu Feng melewati jalan surgawi, dan tiba di tanah suci Martialism. Chu Feng awalnya berencana untuk melanjutkan ke hutan Qianwood Selatan, dan kemudian ke Gunung Qianwood setelah tiba di tanah suci Martialism. Namun, Chu Feng paling khawatir tentang masalah ini dengan tanah kultivasi suci pada saat itu. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengubah rencananya pada menit terakhir, itu untuk melanjutkan secara langsung ke tempat yang disebut tanah suci kultivasi itu. Orang harus tahu bahwa hampir semua kerabat dekat dan teman-teman yang peduli dengan Chu Feng, mereka semua ada di sana. Jika sesuatu benar-benar terjadi di tanah suci kultivasi, itu berarti bahwa semua orang yang peduli dengan Chu Feng di alam bawah bela diri leluhur akan berada dalam bahaya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng akhirnya melihat apa yang disebut tanah suci kultivasi. Itu adalah gunung berapi yang sangat besar dan tak terbayangkan besar. Gas meletus keluar dari gunung berapi. Gas itu mengandung energi alami yang sangat banyak, dan bahkan pemahaman bela diri. Pada saat itu, ada puluhan juta orang berkumpul di langit di atas gunung berapi. Tempat itu benar-benar telah dipenuhi dengan lautan manusia, dan orang-orang itu duduk di langit dengan cara bersila. Dengan mata tertutup, mereka menggunakan berbagai teknik mereka untuk menghirup, dan menyerap gas yang dipancarkan oleh gunung berapi yang meletus. Sekilas, Chu Feng melihat beberapa wajah yang akrab di antara kerumunan besar. Ada banyak istana di luar sekitar gunung berapi. Istana-istana itu semuanya dari kekuatan yang berbeda, dan istana-istana itu dikumpulkan dan dibagi secara teratur. Secara praktis semua kekuatan utama tanah suci Martialism berkumpul di sana, dan adegan seperti ini benar-benar sangat spektakuler. Hanya saja pada saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya. Chu Feng tahu betul bahwa tidak ada gunung berapi di tanah suci Martialisme ketika dia masih di sana. Gunung berapi itu paling jelas muncul setelah dia pergi. Yang paling penting adalah, Chu Feng merasakan kejahatan dari gas yang dipancarkan oleh gunung berapi tersebut. Ini menunjukkan bahwa, kekhawatiran Chu Feng ini sangatlah benar. Tanah suci kultivasi yang tiba-tiba muncul ini, itu mengandung bahaya yang tidak diketahui. Ayah, Tuan, senior, kakak-kakak dan adik-adik, sudah lama sekali. Bagaimana kabar semua orang? Tiba-tiba saja, suara Chu Feng terdengar. Suaranya bahkan lebih keras daripada guntur saat itu menyebar ke seluruh lingkungan. Belum lagi orang-orang yang tidak berlatih, bahkan mereka yang berada di atas gunung berapi yang terbenam dalam pelatihannya, mereka dikejutkan oleh suara Chu Feng. Suara tiba-tiba itu telah mengejutkan banyak orang. Orang harus tahu bahwa ada peraturan di tempat itu. Seseorang tidak bisa berteriak atau mengeluarkan suara keras, karena itu akan mengganggu orang lain. Jika seseorang berani melanggar aturan, maka seseorang akan diusir selamanya. Bagi seseorang yang tiba-tiba berteriak begitu keras dan mengganggu semua orang yang hadir, orang-orang di sana secara tidak sadar merasa bahwa orang yang berteriak itu akan menemui ajalnya. Merasa senang dalam musibah orang lain, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka ingin melihat dengan tepat, siapakah orang yang berani bertindak begitu ceroboh, dan siapakah orang yang akan diusir dari tanah budidaya suci. Itu adalah, ucap seseorang. Namun ketika mata orang banyak beralih ke Chu Feng, banyak tatapan segera berubah emosional. Saat berikutnya, orang-orang mulai turun dari langit dan terbang menuju Chu Feng.
Wajah-wajah yang familiar itu mulai muncul di sekitar Chu Feng. Ayah angkat Chu Feng, Chu Yuan, sepupu Chu Feng yang lebih tua, Chu Yue, saudara angkat Chu Feng, Chu Guyu, pendiri Akademi Azure Dragon, kepala akademi sebelumnya, Li Changqing, guru Chu Feng, Zhuge Liu Yun, saudara sumpah Chu Feng, sumpah saudara lelaki Chu Feng, Monstrous Monkey King, Qiyu Chan Feng, Huang Fu Haoiwei, Dugu Xing Feng, Bai Ruo Shen, Tantai Sue, dan juga wajah-wajah akrab lainnya. Mereka semua dikelilingi Chu Feng. Mereka semua merasa sangat bersemangat saat mereka mengepung Chu Feng. Feng apakah itu benar-benar kamu? Ayah tidak melihat banyak hal kan, kamu sudah kembali. Itu Chu Feng, tidak ada kesalahan. Bocah itu adalah Chu Feng. Hahaha, Chu Feng, kamu sudah kembali. Adikku, kamu sudah pergi ke dunia luar, namun kamu masih ingat dan kembali untuk melihat kakak monyetmu ini. Bagaimana tentang dunia luar? Chu Feng, bagaimana kamu kembali? Tanya kerumunan. Segala macam suara bisa didengar tanpa henti. Ada suara-suara yang memprihatinkan, suara-suara pertanyaan, dan yang terutama suara-suara keterkejutan. Kembalinya Chu Feng ini benar-benar menjadi kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Pada saat itu, semua orang telah mendengar nama Chu Feng. Mereka yang sedang berlatih pun menghentikan latihan mereka, dan mereka yang beristirahat menyudahi istirahat mereka. Kelompok besar orang itu padat seperti kumpulan belalang humanoid, dan mulai menutupi langit saat mereka terbang ke kerumunan di sekitar Chu Feng. Mereka sangat bersemangat, dan seolah-olah mereka semua kenal Chu Feng. Namun tentu saja mereka mengenal Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Feng adalah orang yang telah menyelamatkan seluruh tanah suci martialisme di masa lalu. Selain itu, hanya beberapa tahun sejak Chu Feng telah menyelamatkan tanah suci martialisme mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak kenal Chu Feng? Bahkan itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa Chu Feng adalah penyelamat bagi semua orang yang hadir. Karena bagaimanapun, dia benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Itulah alasan mengapa orang banyak sangat bersemangat. Dengan suara bulat, orang banyak mengambil keputusan untuk menghentikan pelatihan mereka, dan mengatur jamuan untuk merayakan kembalinya Chu Feng. Perjamuan disiapkan persis seperti yang diputuskan. Selanjutnya, itu adalah pesta besar-besaran dengan puluhan juta peserta. Di samping gunung berapi, di bawah langit biru, cahaya api menutupi bumi yang luas. Itu adalah cahaya dari pesta besar, dan orang-orang yang menutupi seluruh tempat. Suara-suara tawa, kegembiraan, dan orang-orang yang bersulang bisa terdengar di sekitar. Adegan seperti itu jauh lebih spektakuler daripada adegan semua orang di sekitar gunung berapi untuk berlatih. Semua kerumunan menikmati pesta tersebut. Tampaknya itu bukan hanya karena mereka gembira dari kepulangan Chu Feng, namun tampaknya mereka sudah lama tidak merayakannya seperti itu. Chu Feng praktis telah melihat semua orang yang dia ingin lihat lagi di jamuan makan, dan hanya ada 3 orang yang tidak dia lihat. Mereka adalah Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, dan Xian Miao Miao. Chu Feng telah mendengar bahwa bakat Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang mulai muncul. Dengan demikian, mereka dapat memasuki lokasi yang orang lain tidak bisa, dan sedang berlatih jauh di gunung berapi. Berlatih di sana, mereka tidak akan bisa mendengar suara-suara dari luar. Selain itu, terlepas dari mereka berdua, orang lain tidak mampu memasuki gunung berapi. Karena itulah, mereka hanya bisa menunggu mereka menyelesaikan pelatihan dan keluar sendiri. Kalau begitu senior, di mana Miao Miao? Apakah Miao Miao juga memasuki kedalaman gunung berapi? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Tuan muda Chu Feng, Miao Miao telah pergi, kata seorang wanita cantik kepada Chu Feng. Wanita itu sangat cantik. Dia bisa dikatakan kecantikan yang luar biasa. Alasan untuk itu adalah, karena dia bukan manusia. Namun sebaliknya, dia adalah keindahan klan elf era kuno. Wanita itu adalah putri tertua kerajaan peri, kakak perempuan Xian Miao Miao, Xian Lingyue. Pergi, mungkinkah Miao Miao telah pergi ke 100 Refinements Ordinary Realm? Seru Chu Feng. Hati Chu Feng tenggelam setelah mendengar kata-kata itu. Chu Feng telah memberi tahu Xian Miao Miao pada hari dia meninggalkan Ancestor Martial Lower Realm, bahwa dia harus menghubunginya begitu dia tiba di 100 Refinements Ordinary Realm. Namun, Chu Feng tidak menerima kontak dari Xian Miao Miao ketika dia masih berada di alam biasa 100 perbaikan.
Chu Feng bahkan pergi dengan sengaja untuk melihat Xian Miao Miao, itu karena Chu Feng takut bahwa dia tidak menghubunginya setelah tiba di alam biasa 100 perbaikan. Namun sayangnya, dia tidak pernah berhasil menemukan Xian Miao Miao di alam biasa 100 perbaikan. Jika menilai dari hal-hal sekarang, itu sangat mungkin bahwa Xian Miao Miao berangkat ke alam biasa 100 perbaikan setelah Chu Feng meninggalkannya. Kami tidak tahu di mana Miao Miao pergi, itu karena Miao Miao tidak pergi sendirian. Tapi dia dikawal pergi oleh klan ibunya, kata Xian Lingyue. Oleh klan ibunya, seru Chu Feng. Ekspresi Chu Feng langsung berubah setelah mendengar kata-kata itu. Ibu Xian Miao Miao bukan karakter biasa. Dia adalah eksistensi kuat yang memiliki 9 kehidupan. Adapun klan ibu Xian Miao Miao, mereka kemungkinan juga orang-orang yang memiliki garis keturunan khusus yang sama dengan ibu Xian Miao Miao. Apakah mereka menyebutkan kemana mereka pergi? Tanya Chu Feng. Mereka tidak menyebutkannya. Miao Miao secara paksa dibawa pergi oleh orang-orang itu. Ketika menyebutkan masalah ini, Xian Lingyue menghela nafas. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa semua orang dari kerajaan elf mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan malu di wajah mereka. Kemungkinannya, tidak ada dari mereka yang menginginkan agar Xian Miao Miao dibawa secara paksa. Hanya saja, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap klan kuat ibu Xian Miao Miao. Dalam hal itu, apakah mereka pernah menyebutkan klan mana mereka berasal? Tanya Chu Feng. Chu Feng yakin bahwa klan yang berasal dari ibu Xian Miao Miao bukan berasal dari alam biasa 100 refinements, ataupun alam atas Ciliokosem besar. Dan bahkan, Chu Feng bahkan tidak bisa memastikan apakah klan mereka berasal dari Ancestor Martial Starfield. Jika Chu Feng ingin menemukan Xian Miao Miao, dia harus tahu nama klan mereka. Kalau tidak, dengan seberapa luas dunia luar itu, maka tidak akan mudah untuk menemukannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.